Revisi PP 109. Tolak, tolak, tolak. Bang Yus, Pak Buyung, hari ini kita memang akan mengadakan konferensi pers kaitannya dengan sikap kebijakan kita untuk menolak revisi PP 109. Dan ini bentuk sikap manifestasi kita dalam upaya melindungi para anggota kita, khususnya pekerja rokok. Dan ini telah kita rapatkan dengan para pimpinan daerah secara virtual pada tanggal 31 Mei, hari Senin yang lalu. Dan itu pun sengaja kita gelar rapat di tanggal 31 karena pada saat itu adalah hari tanpa tembakau sedunia. Jadi kita rapat virtual justru membahas permasalahan-permasalahan regulasi IHT yang tentunya kita analisis mendalam berdampak terhadap kelangsungan pekerjaan dan penghasilan para anggota kita. Nah, dari analisis tersebut memang ada beberapa yang menjadi catatan kita untuk kita tindak lanjuti dalam kerja advokasi. Yang pertama adalah kenaikan cukai. Jadi tahun lalu atau tahun ini alhamdulillah cukai SKT tidak naik. Tapi kan setiap tahun ketentuannya cukai itu pasti dipertimbangkan naik karena cukai bagian pengendalian terhadap produk IHT. Nah, sehingga tidak naiknya tahun lalu, walaupun kita bersyukur karena itu SKT itu padat karya, berdampak cukup positif, tetapi kita harus antisipasi nih tahun berikutnya. Ya, kalau bisa, karena SKT padat karya, situasi juga pandemi seperti ini sulit, ya jangan naik. Tapi kalau memang harus naik, terutama buat SKM, SPM, dan yang lainnya, ya tentunya sangat memperhatikan daya beli masyarakat, keadaan pasar maupun industrinya. Karena apapun yang terjadi, kalau ini berdampak terhadap turunnya produksi, ya kesejahteraan penghasilan sampai hilangnya pekerjaan itu dampaknya ke pekerja rokok. Itu. Nah, yang kedua sorotan kita tentang masalah DBHC CHT. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Yes. Yes. Oke. Ini Pak Buyung ini Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi kami, Pak Buyung Marizal SH MH, yang beliau juga pernah atau baru selesai dari Hakim Agung di Mahkamah Agung, Pak Buyung ini. Nah, Pak Yus ini Sekretaris Umum Pimpinan Pusat, beliau ini juga lawyer. Ujung kiri Mas Hartono, Ketua Bidang Hukum PPRTMM, beliau juga lawyer. Belakangnya Mas Sarjono SE, beliau Ketua Bidang Litbang dan IT. Samping kanannya ini ada Bu Heni, ini yang harus ada karena ini Bu Heni ini bendahara PPRTMM. Belakang saya persis Bang Arpanidi, ini adalah Ketua Lembaga Satgasus RTMM. Dan yang paling ujung ini Bang John, Bang Henry Yosodiningrat, gitu ya Bang. Jadi Bang Henry Wardana ini juga sekretaris bidang hukum yang memang tentunya pengacara. Saya kenalkan nih tim PP yang ada di sini hari ini. Mohon maaf karena tempatnya kecil kita nggak bisa hadirkan lebih banyak. Saya buka masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada teman-teman jurnalis atas kehadirannya dalam konferensi pers hari ini. Jadi bahwa perlu kami sampaikan, kami pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman, yang tentunya salah satu organisasi serikat pekerja yang ada di Indonesia yang menaungi atau beranggotakan pekerja rokok atau industri rokok, pekerja-pekerja industri makanan dan minuman.
Sehingga kami punya konsen khusus memang terhadap anggota kami, khususnya pekerja rokok. Nah, dalam beberapa hari yang lalu, yaitu tadi sudah saya sampaikan tanggal 31 Mei 2021, sama-sama kita ketahui telah diperingati yaitu Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Banyak statement yang muncul di sana, dan kami PPRTMM juga sengaja rapat secara virtual dengan segenap pimpinan daerah kami di seluruh Indonesia, khususnya memang di 4 daerah, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Barat. Bahwa di rapat tersebut kami memang mengagendakan beberapa kerja advokasi yang menyangkut, salah satunya adalah kami menolak revisi PP 109. Hal ini perlu segera kami lakukan mengingat Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati pada tanggal 31 Mei telah menjadi indikasi kuat bahwa ada upaya sistematis untuk menekan dan menghancurkan sawah ladang anggota kami, yaitu pekerja SKT atau pekerja industri rokok, melalui dorongan dan paksaan untuk meloloskan berbagai regulasi yang bertujuan untuk mematikan IHT atas nama kesehatan. Sehingga perlu disampaikan, tekanan luar biasa muncul melalui dorongan revisi PP 109 2012, di mana produk IHT harus mencantumkan gambar kesehatan sebesar 90%. Yang saat ini sebetulnya baru 40%. Kelihatannya akan didorong sampai 90%. Dan larangan total menggunakan bahan tambahan seperti penambah rasa dan penambah aroma, sekaligus melakukan aktivitas iklan promosi termasuk pemajangan produk. Berikutnya, pembiaran perumusan dan implementasi kawasan tanpa rokok di tingkat daerah yang proses penyusunannya tidak transparan dan berbeda-beda, bahkan melebihi aturan di tingkat nasional, di mana hal ini telah menimbulkan ketidakpastian usaha. Berikutnya, desakan untuk menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya, dan berikutnya, tuntutan dan dorongan ini terus disuarakan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan tujuan kesehatan tanpa memberi solusi bagi kami sebagai pekerja yang bergantung pada IHT. Yang tentunya IHT ini perlu dipertimbangkan mampu menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terbatas. Sebagai latar belakang kondisi IHT pada tahun 2020, perlu diketahui sudah turun 9,7% akibat kenaikan cukai yang tinggi maupun juga dampak pandemi. Regulasi yang terus menekan dan menimbulkan ketidakpastian usaha, penurunan ini berlanjut hingga April 2021. IHT masih mengalami penurunan sebesar 6,6%. Di saat yang sama, IHT juga terus melaksanakan protokol kesehatan yang juga berdampak pada tambahan beban pengeluaran, karena sektor ini juga wajib mengutamakan keselamatan anggota kami yang mencari nafkah di fasilitas operasional mereka, yaitu di plan-plan tentunya. Melihat kondisi di atas, kami dalam konferensi pers hari ini, saya Sudarto AS selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman, hendak menyampaikan beberapa hal demi menjaga kelangsungan sektor IHT, demi tenaga kerja yang, mohon maaf, ada tenaga kerja anggota kami di dalamnya. 1. Kami mohon agar Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Insinyur Joko Widodo yang kami hormati, hendaknya membatalkan rencana revisi PP 109 2012
karena mengancam keberlangsungan IHT yang merupakan sawah ladang mata pencarian anggota kami pekerja di industri rokok. Landasan rencana revisi PP 109/2012 telah dikutip dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, di mana juga digariskan pentingnya menjamin keberlangsungan penghidupan pekerja IHT. Hingga hari ini tidak ada upaya ataupun inisiatif tersebut dilakukan. IHT dan pekerjanya harus berjuang sendiri, mempertahankan kelangsungan usaha di tengah himpitan pandemi dan berbagai pemberitaan yang mendiskreditkan IHT. Faktanya, sampai hari ini tidak ada sektor industri lain yang mampu menyerap petani tembakau maupun pekerja di industri rokok. Terlebih dapat memberikan kompensasi ekonomi atau penghasilan yang setidaknya sama dengan IHT. Di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19, revisi PP 109/2012 yang tujuannya mempersulit IHT lewat berbagai tambahan larangan, seperti larangan total promosi produk, tentunya akan berdampak langsung bagi kinerja IHT. Hal ini akan berujung pada pilihan sulitnya, yaitu ketidakberlanjutan usaha, termasuk berisiko terhadap tenaga kerja di dalamnya. Angka pengangguran sudah mencapai 9,7 juta orang. Kami mohon kebijakan Bapak Presiden dan jajaran pemerintah lainnya untuk menghentikan diskusi rencana revisi PP 109/2012 agar kami bisa melanjutkan kehidupan dengan bekerja di sektor IHT di tengah situasi ekonomi yang sulit dan tidak menentu. Narasi revisi PP 109/2012 didasarkan pada tingkat prevalensi perokok, yaitu perokok anak yang tidak turun. Namun hal ini sungguh ironis karena PP 109/2012 sudah jelas mencantumkan larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur dan wanita hamil. Prevalensi konsumsi dewasa juga sudah turun dari 29,3% di tahun 2013 menjadi 28,8% di tahun 2018. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, data tersebut menunjukkan bahwa PP 109/2012 sebagai regulasi yang mengendalikan konsumsi tembakau berhasil, dan dengan demikian perlu ditegaskan implementasinya untuk turut menurunkan plan prevalensi perokok anak. 2. Menyusun kebijakan cukai dengan mempertimbangkan kemampuan industri dan daya beli masyarakat. Besar harapan kami pemerintah sangat memperhatikan dalam menetapkan kebijakan cukai, mempertimbangkan kemampuan industri dan daya beli masyarakat. Kenaikan cukai 2022 hendaknya tidak melebihi tingkat inflasi serta tidak ada kenaikan cukai pada segmen padat karya, yaitu SKT. Kami apresiasi dukungan dan kepedulian pemerintah melalui kebijakan untuk tidak menaikkan cukai bagi segmen SKT dan alokasi khusus DBHC untuk pekerja IHT. Realisasi kebijakan ini kami percayakan merupakan bentuk konkret keberpihakan pemerintah kepada para pekerja yang menggantungkan nasibnya pada IHT. Kami berharap kepedulian dan keberpihakan ini tetap menjadi pegangan pemerintah untuk menentukan kebijakan IHT ke depannya. Poin ketiga, memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan terdampak agar dilibatkan proses perumusan kebijakan terkait IHT. Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, proses pembentukan kebijakan yang adil dan transparan adalah merupakan keharusan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya berpihak pada satu kepentingan tertentu.
kami tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan revisi PP 109/2012 dan juga pada banyak proses penyusunan peraturan KTR. Hal ini kami yakini bukan tanpa maksud dan menyalahi hukum yang berlaku, sehingga kami mohon keadilan dapat berlaku untuk semua, termasuk pekerja yang menggantungkan nasibnya pada IHT. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau revisi PP 109 apa dampak kita terhadap IHT, Pak? Dan mungkin apakah ada kayak tadi mengatakan pengangguran meningkat gitu, Pak? Tolong diulang, Mas. Apakah dampak revisi 109 itu apakah berdampak mengancam IHT, Pak? Iya. Dua, apakah berdampak pengurangan tenaga kerja, Pak, di sekitar IHT, Pak? Baik. Saya ingin menjelaskan sekaligus dasar kami RTMM. Kami ini anggota kami saat ini 244.021 orang. Dan boleh kami sampaikan dalam kurun waktu 10 tahun, anggota kami sudah kehilangan pekerjaan di sektor IHT sebanyak 60.889 orang dalam kurun waktu 10 tahun. Itu membuktikan IHT itu turun, buruhnya ter-PHK. Nah, terkait pertanyaan tadi, apakah revisi ini akan berdampak? Sebelum direvisi saja, boleh dicek, Perda KTR itu lebih eksesif dibanding yang diatur di PP 109. Revisi ini akan lebih memperketat dan tentunya akan berdampak terhadap pertumbuhan kelangsungan IHT. Ya, kalau industrinya terganggu, karena itu sawah ladang mata pencarian pekerja anggota kami, automatically korban paling akhirnya itu anggota, yaitu pekerja kami di sektor IHT. Dan tadi sudah kami sampaikan, dalam 10 tahun ini anggota kami yang menjadi korban PHK 60.889 orang pekerja. Demikian, Mas, jawabannya. Silakan, ada yang lain? Dari rekan-rekan media. Ke pemerintah, Pak, atau tidak direvisi, Pak, selain ke Menteri Teknis itu, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami sudah menyiapkan surat dan sesuai dengan hasil rapat kami pada tanggal 31 Mei 2021 yang bertepatan dengan Hari Tanpa Sembako Sedunia, kami melakukan rapat virtual bersama pimpinan daerah yang memang di daerah tersebut terdapat industri rokok, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Barat. Dan dari rapat tersebut yaitu ada beberapa poin. Yang pertama menyangkut penolakan kita terhadap revisi PP 109. Yang kedua, menyuarakan terhadap pengendalian terhadap kenaikan cukai tahun depan. Yang ketiga, pemanfaatan DBHC agar benar-benar sampai kepada pekerja di sektor rokok. Dan yang keempat, kaitannya dengan Perda KTR yang kita anggap sudah banyak, minimal di beberapa tempat lebih eksesif ketimbang peraturan di atasnya, yaitu PP 109. Nah, surat tersebut akan dikirimkan kepada Presiden dan Menteri terkait, yang intinya kita menolak revisi PP 109 terhadap kenaikan cukai yang memperhatikan besaran inflasi dan kemampuan daya beli masyarakat. Juga pemanfaatan DBHC yang dipastikan benar-benar sampai ke pekerja rokok, karena ini saat ini sedang pandemi sulit. Dan perda-perda KTR yang eksesif agar dipertimbangkan dan diupayakan untuk diganti. Jadi PP 109 bagian yang kami suarakan untuk tidak direvisi, dan dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia beserta kementerian terkait. Demikian.
Silakan. Pak, jadi apa yang membuat kegelisahan dari asosiasi sendiri saat hari peringatan tanpa tembakau kemarin Pak, sama apalagi yang menjadi ancaman bagi industri hasil tembakau selain PP 109? Baik, terima kasih. Di hari tanpa tembakau sedunia tanggal 31 kemarin, kami melihat beberapa tayangan yang dilakukan oleh berbagai pihak, tentunya para anti tembakau. Jujur kami sangat prihatin dan kami merasa terlukai. Saya Sudarto AS selaku Ketua Umum yang bertanggung jawab terhadap publik atau anggota kami yang cukup besar, dan sudah tadi saya sampaikan 60.889 jadi korban. Rupanya mereka tidak paham dan tidak ngerti bahwa di dalamnya ada rakyat Indonesia yang namanya buruh rokok yang punya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan mereka tidak bisa memberikan gantinya atau lapangan kerja, tapi mereka membuat statement-statement yang menurut saya memojokkan. Sehingga saya harus bilang hari tanpa tembakau sedunia memang buat kami adalah satu bentuk situasi kondisi yang juga harus kita antisipasi bersama, terutama terhadap berbagai statement kebijakan para anti tembakau yang menurut saya tidak mendasar kepada realitas yang ada lebih dalam gitu ya. Karena ini di dalamnya ini ada aspek-aspek kehidupan sosial yang harus mereka perhatikan. Terkait ancaman terhadap berbagai regulasi yang ada selain PP 109 tadi sudah saya sampaikan, cukai, kenaikan cukai setiap tahun itu juga berdampak terhadap pertumbuhan industri rokok. Nah, kalau industri ini serapannya turun, otomatis tenaga kerjanya itu garapannya juga turun. Kalau turun, ya penghasilannya turun. Dan kalau turunnya makin besar, ya mohon maaf, otomatis ya pengurangan tenaga kerja. Nah, disitulah problemnya. Jadi cukai sendiri saja kalau kenaikannya tidak memperhatikan inflasi, daya beli, ya resikonya barangnya tidak laku. Kalau tidak laku, mohon maaf ya, industri bisa ganti usaha, tapi buruhnya mau kerja di mana? Sedangkan lapangan kerja tidak ada. Jadi cukai juga ancaman buat pekerja rokok. Dan tentunya banyak lagi berbagai regulasi yang lain. Contohnya umpamanya revisi PP 09 kaitannya dengan gambar, yang tadinya 40% mau dibikin 90%. Kondisi yang ada sekarang saja, satu-satunya produk yang boleh dibilang produk legal, tapi produknya diberi gambar, tulisan yang menurut saya ini sudah agak diskriminatif dibandingkan produk-produk lainnya. Oke lah, karena kebutuhan pengendalian itu harus dilakukan. Mau ditingkatkan lagi sampai 90%, sehingga identitas produknya juga bisa hilang. Penekanan terhadap, ya mohon maaf, jenis produk tersebut juga bisa akan lebih tidak nampak. Nah, dalam hal ini sekali lagi berbagai contoh, berbagai kebijakan atau regulasi yang terkait dengan IHT, sehingga kami akan tetap kawal, perhatikan sekali lagi dampaknya terhadap tenaga kerja. Jadi kami ini menyuarakan kelangsungan kerja dan kelangsungan penghasilan pekerja. Demikian, Mbak. Ada lagi? Ya, Pak. Oh ya, silakan. Ya, benar. Pak, apakah sejauh ini aspirasi RTMM terkait perlindungan IHT itu didengar oleh pemerintah, Pak? Alhamdulillah, kalau kita memperhatikan, kami juga harus fair ya, kebijakan di tahun lalu, yaitu kenaikan cukai di tahun ini, itu aspirasi kita didengar, karena pemerintah mempertimbangkan aspek tenaga kerja, sehingga SKT tidak naik.
Terus terang itu kami apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden dan Ibu Sri Mulyani sebagai Menkyu, bahwa pekerja SKT yang padat karya ini pada saat ini diperhatikan. Itu bukti konkret. Untuk itu kami berharap banget kebijakan yang seperti ini hendaknya bisa dipertahankan dan dijaga ke depan, mengingat situasi kondisi kita ini sedang sulit. Jadi pekerja-pekerja IHT, khususnya SKT yang padat karya, hendaknya menjadi perhatian pemerintah dalam menetapkan kebijakan IHT. Jadi kalau ditanya apakah ada perhatian, bagian ada. Khususnya tadi yang saya bilang kenaikan cukai tahun ini untuk SKT. Begitu Mas. Kasih. Ada lagi? Monggo Mas. Pak, apa harapan Bapak untuk Menteri Kesehatan? Apakah benar ada LSM asing di balik revisi PP 109 2012? Baik, terima kasih. Jadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia adalah bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Kami bagian rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya. Tetapi tentunya bicara kesehatan, tidak ada kami yang tidak ingin sehat. Semua produk yang kita konsumsi itu pasti ada plusnya, ada minusnya. Demikian juga rokok. Tapi kenapa hanya rokok yang kelihatannya kok kayak gadis cantik ini jadi rebutan luar biasa? Tadi sampai disinggung oleh teman wartawan, adanya indikasi keterlibatan LSM asing atau NGO dalam berbagai kegiatan kampanye anti rokok atau anti tembakau. Ya, saya rasa itu sama-sama kita tahu. Dana-dana yang tergulirkan untuk membiayai kampanye anti rokok. Pertanyaan ini sekaligus saya ingin katakan, industri rokok bukan industri yang baru, sudah cukup lama beratus tahun. Industri rokok bagian sawah ladang pekerja khususnya di sektor rokok yang juga sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ada yang ratusan tahun. Sampai detik ini juga itu industri legal. Jadi ini harus menjadi perhatian bersama. Ayo kita harus sehat, tetapi ini industri bukan baru kemarin sore, sudah lama. Yang kedua, keterlibatan tenaga kerja yang cukup besar, petani yang cukup besar, hendaknya menjadi perhatian. Produk-produk sudah saya katakan tadi, bukan hanya rokok yang bisa berdampak kepada kesehatan. Sekarang ini tumbuh junk food dan seterusnya di mana-mana, apa nggak itu nggak berdampak kesehatan? Tapi kok aman-aman aja, no problem. Tapi kok kalau rokok kok kayak, saya juga perlu sampaikan di forum yang baik ini, rokok bagian kekuatan kemandirian Indonesia. Kenapa? Terutama rokok kretek. Itu rokok khas Indonesia. Jadi rokok ini dapat dikatakan bagian kemandirian karena satu produk yang sebetulnya 99% itu lokal. Tapi ya karena kekuatan yang luar biasa, ya ini harus menjadi perhatian banyak pihak yang lain. Jadi kalau ditanya bagaimana keterlibatan, ya itu bukan sesuatu hal yang kita harus, mohon maaf, kita tidak tahu, kita semua banyak yang tahu. Dan hal ini mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak. Ingat, kami Ketua Umum RTMM mengingatkan ada buruh-buruh rokok orang kecil di situ yang jumlahnya besar. Tolong pertimbangkan, perhatikan mereka. Kami nggak ada pretensi kepentingan lain-lain kecuali beri kesempatan kami bekerja dan mendapatkan penghasilan sebagaimana layaknya bagian dari rakyat Indonesia lainnya di negara yang berdaulat ini. Demikian, Mas. Tadi disebutkan bahwa data Kemenkes untuk rokok anak juga sudah menurun. Lalu Bapak menolak revisi itu. Kira-kira ada solusi yang ditawarkan supaya rokok anak itu makin berkurang baik di tingkat nasional ataupun di daerah-daerah. Tolong diulangin, Mas, agak. Ada solusi nggak untuk mengurangi jumlah rokok anak? Yang ditawarkan oleh asosiasi Bapak. Solusi Ya. untuk rokok anak. Ya. Baik. Jadi begini, ini kan bicara tentang bagaimana program-program itu bisa memberikan semacam education yang lebih tepat. Kalau bicara perokok anak, siapapun, termasuk kami nggak ingin anak-anak kami juga merokok, apalagi masih sekolah.
Tetapi ini kan bicara pola bagaimana kita, budaya merokok, sikap merokok yang harus diatur bersama. Kalau solusinya, ya program-program yang dilakukan oleh Kemenkes sendiri yang menggunakan dana DBHC, CHT, yang notabene itu sebenarnya hasilnya pekerja buruh, tolong digunakan dalam bentuk edukasi-edukasi yang lebih baik, bukan untuk kampanye-kampanye yang menyudutkan. Jadi kalau pertanyaan tadi, saya kembalikan ke Kemenkes, dananya itu yang nyerap banyak mereka, padahal itu yang bikin salah satunya buruhnya masih belum dapat maksimal tuh DBHC CHT itu. Gunakan, jangan hanya untuk nyudutin, jelek-jelekin, kadangkala menuduh, untuk mengedukasi yang baik supaya tingkat atau prevalensi perokokan turun. Kembali lagi, yaitu Kemenkes harus lakukan itu. Jadi dananya digunakan untuk membuat program-program education yang baik, bukan membiayai kampanye menuduh, menghina. Kadang-kala kami juga, mohon maaf, sebagai manusia biasa sangat tersinggung, terlecehkan melihat beberapa kampanye kok gini ya. Kemarin terakhir di Hari Tanpa Tembakau Sedunia kami melihat, kalau kalian perokok, kalian kelas bawah, kok dihina banget ya, padahal kami bayar cukainya buat pembangunan. Sekarang ini kurang lebih 170 sekian triliun. Lah yang makai itu termasuk yang ngomong tuh. Kan hanya orang-orang munafik yang seperti itu. Dan hanya mau dipakai, masih dapat bantuan dari luar, tapi kata-katanya seperti itu. Dan itu bukan orang biasa, katanya orang kelas atas. Kok ngomongnya begitu? Demikian Pak ya, saya kembalikan. Gunakan itu, gunakan untuk membuat program-program education yang baik, biar sasanya lebih tercapai. Justru kurangilah itu konten-konten yang menuduh, menghina, melecehkan. Lihat dengan bijak pekerja-pekerja, khususnya sektor rokok, terutama dari aspek kepastian, kelangsungan kerjanya termasuk kesejahteraannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revisi PP 109. Tolak. Revisi PP 109. Tolak. RTMM. Yes. RTMM. Yes. RTMM. Yes. Revisi. Oke.